Assalamualaikum kakak-kakak dan adik-adik yang manis. Ketemu lagi sama Bunda. Kali ini Bunda ditemani sama kakak Alivia lagi. Hai teman-teman. Kakak Alivia udah pulang sekolah loh. Siapa yang udah sekolah? Kakak Alivia, tadi sekolahnya seru nggak? Seyo. Seru, wow. Sekarang mau dengerin Bunda cerita? Mau. Oke. Kali ini Bunda mau bercerita yang berjudul Tupai Kecil yang Berbagi Kacangnya. Di sebuah hutan lebat yang damai, tepat di pinggir sungai yang membeku saat musim dingin datang, hiduplah seekor tupai kecil bernama Tiko. Ia adalah tupai mungil dengan ekor lebat dan mata bulat penuh rasa ingin tahu. Sejak musim gugur tiba, Tiko telah bekerja tanpa henti mengumpulkan kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan kering dari berbagai sudut hutan. Setiap pagi, Tiko bangun lebih awal sebelum matahari menyentuh puncak pepohonan. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain, membawa kacang dalam kantung kecil yang ia buat sendiri dari daun kering. Ia menyembunyikan persediaannya di dalam lubang pohon eks yang besar, tempat tinggalnya yang hangat dan nyaman. Tiko sering berkata pada dirinya sendiri, "Musim dingin akan segera datang, makanan akan sulit ditemukan. Aku harus mengumpulkan lebih banyak lagi. Aku tidak ingin kelaparan." Ia terus mengumpulkan dan menimbun, bahkan ketika tubuhnya sudah mulai lelah dan udara mulai menggigit. Suatu pagi yang dingin di awal musim salju, ketika dedaunan telah gugur dan salju mulai menyelimuti tanah, Tiko duduk di dalam ruangannya yang hangat sambil menghitung persediaan makanannya. Ia tersenyum puas. Ini pasti cukup untuk sepanjang musim dingin, gumamnya. Namun tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari luar. Tiko mengintip dan melihat seekor kelinci putih bernama Lulu duduk gemetar di balik semak-semak. Bulu halusnya tertutup salju dan perutnya terdengar keroncongan. "Lulu, apa yang kau lakukan di luar? Kau tidak kedinginan?" seru Tiko sambil membuka lubang pohonnya. Lulu menatapnya dengan mata memohon. Aku tidak punya cukup makanan. Tanaman sudah tertutup salju dan aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa," keluh Lulu lemah. Tiko ragu. Ia terdiam dan memandang kembali tumpukan kacang di sudut sarangnya. Di satu sisi, ia takut persediaannya tidak cukup jika ia berbagi. Namun di sisi lain, ia merasa iba. Lulu tampak sangat lapar dan putus asa. Akhirnya, dengan hati yang mati, Tiko mengambil beberapa kacang dan buah kering lalu membawanya ke Lulu. "Ambillah ini, setidaknya bisa mengisi perutmu untuk hari ini," kata Tiko. Lulu sangat berterima kasih. Ia memeluk Tiko erat lalu pergi dengan langkah ringan. Tiko merasa hangat di dalam hatinya meski udara di luar sangat dingin. Keesokan harinya, seekor burung kecil bernama Piko hinggap di cabang pohon eks Tiko. Piko tampak kurus dan lemah, paruhnya menggigil. "Tiko, apakah kau punya sedikit biji? Aku kehabisan makanan di sarangku," katanya dengan suara lirih. Tanpa ragu, Riko membagikan sebagian persediaannya lagi. Dan hari-hari berikutnya, makin banyak hewan yang datang kepadanya. Seekor landak yang tidak bisa menggali makanan di bawah salju, seekor tikus tua yang kehilangan tempat tinggalnya,
dan seekor rusa muda yang tersesat dari kelompoknya. Awalnya, Tiko takut. Setiap kali ia membuka tempat penyimpanan kacangnya, ia khawatir akan kehabisan. Tapi sesuatu yang indah mulai terjadi. Hewan-hewan yang dibantu Tiko tidak tinggal diam. Lulu si kelinci kembali keesokan harinya dengan wortel liar yang ia gali di bawah salju. Piko si burung menemukan beberapa biji cemara di sela-sela batu. Landak membawa jamur kering dari celah pohon. Dan rusa muda membimbing semua ke tempat-tempat tersembunyi yang masih menyimpan makanan. Tanpa disadari, mereka semua mulai saling membantu, saling berbagi, dan membentuk komunitas kecil yang saling menjaga. Lubang pohon Tiko kini tak hanya penuh dengan kacang, tapi juga tawa, cerita hangat, dan persahabatan. Musim dingin pun terasa lebih mudah. Mereka membuat api kecil dari ranting-ranting, bernyanyi bersama, dan menunggu datangnya musim semi dengan hati yang hangat. Saat salju terakhir mencair dan bunga pertama mulai bermekaran, Tiko duduk di atas pohon dan tersenyum. Ia memandang hutan yang mulai hidup kembali dan berkata dalam hati, "Aku sempat takut kehilangan semuanya, tapi ternyata dengan berbagi, aku mendapatkan lebih banyak dari yang pernah kubayangkan." Pesan moral dari cerita ini, berbagi dan kemurahan hati bukan hanya membawa kebahagiaan bagi orang lain, tapi juga memperkuat hubungan dan membangun komunitas yang penuh kasih. Tiko si tupai kecil mengajarkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, seringkali berbuah kebaikan yang lebih besar. Nah, teman-teman, tadi cerita Bunda tentang apa ya tadi ya? Ada yang ingat nggak? Tupai kecil yang berbagi kacangnya. Oke, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.